Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Masyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawana. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpah curah nikmat karunia taufik hidayahnya kepada kita sekalian, kita masih bisa melaksanakan seluruh aktivitas kegiatan kita, menjalankan amanat-amanat yang diberikannya. Ini adalah karunia yang tidak bisa ternilai harganya. Apalagi ini yang paling kita rasakan saat ini disampaikannya niat dan umur kita untuk bisa hadir di masjid ini melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan taklim dengan baca alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya ya hingga yaumul qiyamah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, kemarin pertemuan sebelumnya, di pertemuan sebelumnya itu kita membahas ayat 283 dan 284. Ini ayat 284 kemarin itu menegaskan bahwa seluruh apapun yang ada di langit, seluruh langit dan di bumi itu milik Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini kemarin sudah kita bahas, yaitu bahwa ini lillah milik Allah, kepunyaan Allah. Ini apapun ma fis samawati, apapun yang ada di seluruh langit, wa ma fil ardh, dan apapun yang ada di bumi. Ini lillah, kita juga milik Allah. Kemudian kita disuruh mengabdi pada Allah, beribadah pada Allah. Maka apapun yang kita lakukan demi menjaga diri kita agar supaya tidak terkena siksaan Allah, azab Allah, iqabnya Allah, maka ya kita harus apapun yang kita upayakan itu lillah, hanya untuk Allah. Nah, ini terkadang sulit menjaga. Misalnya kita bekerja, ya mungkin pertama lillah, tapi karena lama-lama demi duit, demi duit, apapun demi duit. Nah ini menjaga niat, ini harus benar-benar menjaga niat ini. Apapun kita bekerja ya sudah lillah, hanya kita cuma melaksanakan tugas saja. Tugas kita memang bekerja, beribadah. Lah, urusan rezeki dan sebagainya semua urusan Allah. Jadi kita tidak bisa aku kerja ini, kudu ini, tidak bisa. Tidak bisa. Nah, ini harus benar-benar ikhlas, lillah. Maka di ayat ini pun itu semuanya di seluruh langit dan bumi ini milik Allah sudah. Kita juga milik Allah. Harta yang dititipkan kita juga milik Allah, nanti diminta lagi. Gitu. Kita hanya dititipi sementara.
Itu juga sebagai ujian. Kadang-kadang dititipi njaluk sing akeh, bingung. Ini gitu. Makanya di sini dengan aktivitas kita itu tadi, kalau seandainya kita niat kita itu kok termasuki urusan dunia, nah ini, maka di situ wa in tubdu ma fi anfusikum, apapun yang kamu nyatakan, pekerjaan-pekerjaan apa yang kamu nyatakan fi anfusikum, apa-apa yang dalam dirimu, ma fi anfusikum, au tuhfuhu, atau kamu sembunyikan itu, apapun itu nanti yuhasibkum bihillah, semuanya nanti akan diperhitungkan oleh Allah, dibuat perhitungannya oleh Allah. Kalau misalnya orang masuk toko serba ada, toko mandiri gitu, masa belajar ngambil sendiri dan sebagainya. Nanti kalau ngambilnya banyak di kasir lama. Ditakoni sitok-sitok iki harganya berapa, nanti bayarnya berapa terakhir. Tapi kalau cuma masuk keliling-keliling nanti keluar lagi nggak ditanya. Kalau kita harta banyak ditanya nanti dulu dari mana, nanti untuk apa dan sebagainya. Nah ini nih. Maka ini jamaah yang berbahagia, apapun yang sudah yang kita upayakan, kita laksanakan dalam kehidupan ini sudah lillah. Punya diberi Allah rezeki banyak, bismillah sudah. Terus jangan sampai jangan sampai kemudian bergeser, wah ini harta-hartaku dewe dan sebagainya, usahaku dewe, zakat tidak mau, nah, ini susah. Jadi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Dan jika kamu nyatakan, kamu lahirkan apapun yang ada dalam dirimu itu, atau apapun yang kamu sembunyikan, nanti semuanya diperhitungkan oleh Allah. Nah, jamaah yang berbahagia, ketika di situ yang kita sembunyikan mungkin berupa kesalahan-kesalahan, ya ini kita nyatakan juga ada berupa kesalahan, dan ada yang benar juga. Maka di situ fayaghfiru liman yasha'u, maka yang firu, dia Allah mengampuni liman yasha, kepada siapa yang pun yang dikehendaki. Nah, maka kalau kita sudah ada aktivitas mungkin keliru, mohon ampun dan sebagainya, nanti Allah akan mengampuni. Nih. Wa yu'adzibu man yasha, dan Allah tetap akan mengadab, menyiksa siapapun yang dia kehendaki. Nah ini. Maka di sini ini ya harus diri kita pribadi menjaga. Kita di ayat yang dulu ya, ayat sebelumnya itu 283 itu ada kalimat wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian semuanya kepada Allah, dan Allah yang mengajarkan kalian. Nah ini harus benar-benar mantap dalam jiwa kita. Kita mohon ampun pada Allah. Kalau ada salah dan sebagainya, kita banyak istighfar dan sebagainya. Nah, bagi mereka-mereka yang menyombongkan diri, itu misalnya disuruh sujud sholat kok tidak mau, berarti kan penuh kesombongan itu. Mudah dirinya juga Allah yang memberikan kemampuan, pakaian, semuanya, bahkan kehidupan semuanya Allah yang sudah mencukupi, disuruh sujud saja kok tidak mau, berarti kan ya, ini suatu kesombongan yang amat. Makanya di sini wa yu'adzibu may yasha, dan Allah menyiksa siapapun yang dia kehendaki. Dinyatakan atau disembunyikan, semuanya nanti semuanya diperhitungkan. Nah, kalau kita ya berusaha dengan sekuat tenaga tadi, wattaqullah tadi, dan bertakwalah pada Allah, berarti wawu qafiyah itu kan sudah sering kita bahas, itu menjaga diri kita. Untuk apa? Jangan sampai melampaui batas-batas yang Allah tetapkan, kita jangan sampai melampauinya. Nah, kemudian di situ wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu, dan Allah ala kulli syai', atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Hingga jamaah yang berbahagia, kalau
orang itu apa ya? Dia itu ingat Allah benar-benar. Ini kalau dia di ayat kapan hari yang lalu ya dia. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna minasyahidin itu. Faktubna minasyahidin. Rabbana wa Rabb kami amanna bima anzalta. Kami iman dengan apapun yang telah Engkau berikan. Wattaba'na rasula dan kami ittiba sudah mengikuti ittiba pada Rasul. Faktubna minasyahidin. Maka catatkanlah kami ini sebagai orang yang bersyahadat. Benar-benar mengakui keesaan Allah dan mengakui Rasulullah Muhammad SAW. Nah ini, atau juga ini ya. Oh nanti habis ini. Itu kan sami'na atau enang ya. Di ayat nanti selanjutnya itu. Kami dengar, kami taat. Ya udah. Dengan ketaatan itu ya, kita benar-benar menginsyafi kalau mungkin selama ini salah, ada sebuah kesalahan dan sebagainya, nanti Allah akan mengampuni. Itu Allah akan mengampuni siapapun yang Dia kehendaki. Fayaghfirul man yasha wa yu'adzibu man yasha. Kalau tetap tidak mau insaf, tidak mau sadar, ya maka di situ kita ini apa? Ya tadi wa yu'adzibu man yasha, Allah itu menyiksa siapapun yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, jamaah yang berbahagia, nah kita lanjut di ayat ke 285. Nah, ini Al-Baqarah hampir habis. Pinten tahun nih? Berapa tahun? Tahun ya. 286 kan surat Al-Baqarah. Ini hampir habis, tinggal 2 ayat nih. Nah, ayat yang ke 285 niki dalam beberapa keterangan dalam hadis itu disebutkan siapa orang yang dia itu benar membaca 2 ayat akhir Al-Baqarah ini, apapun yang dia minta itu nanti Allah akan pasti memberikan. Nah, monggo kita coba mengulas, memahaminya, mempelajarinya secara detail. Nah, bagaimana nanti Allah menjelaskan seperti itu seperti apa? Ayat 285, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusuli faqalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini kalau kita perhatikan ayatnya satu demi satu. Nah ini amanar rasul telah beriman. Nah, bentuknya bentuk apa ya, fil madi ya, lampau past tense. Aman, telah beriman. Siapa? Ar-rasul, rasul itu sudah beriman terhadap apa? Bima, terhadap kepada apa-apa yang unzila ilaihi, diturunkan kepadanya, mir rabbihi, dari Tuhannya, dari Rabbnya. Nah, sehingga jemaah yang berbahagia ini Allah sudah memberikan apa? Memberikan keterangan, memberikan penjelasan sejelas-jelasnya pada kita. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi. Ada tambahan itu wal mu'minun. Nah, berarti tidak hanya Rasul. Allah menegaskan di sana, wah ini sangat-sangat penting ini. Kita harus memahaminya sehingga apakah kita termasuk di situ? Telah beriman, amanah telah beriman siapa? Rasul bima unzila ilaihi, dengan apapun yang telah diberikan, diturunkan kepadanya, mir rabbi, dari Rabbnya, wal mu'minun, dan juga orang-orang beriman. Jadi niki kalau kita sudah menyatakan diri beriman, harus benar-benar mengimani apa yang sudah diimani juga oleh rasul-rasul. Allah sudah menurunkan kepada rasul-rasul suku-suku dan sebagainya, sampai kepada Rasulullah itu
Quran, nah, kitab yang disebut Quran. Nah, sebelumnya itu ada Nabi Isa itu Injil, kepada Nabi Musa itu Taurat, setelah Nabi Musa dikit sebelum Nabi Isa itu ada Zabur. Nah, ini dan suku Ibrahim dan terusnya, itu kita harus mengimani semuanya. Nah, yang jadi masalah adalah niki. Apapun yang sudah diturunkan sebelum Quran itu, Allah kan tidak menjanjikan menjaga. Dan sudah dijelaskan dalam Quran, Quran itu akan dijaga sampai nanti kiamat. Allah yang menjaganya sendiri. Nah, kitab-kitab sebelumnya itu ya sudah banyak yang dirubah-rubah manusia. Karena saat itu ya semuanya tidak tercatat rapi dan sebagainya. Bahkan kemarin sudah kita bahas itu, orang-orang yang hatinya condong itu mereka mengubah-ubah itu. Bahkan mereka berani mengatakan ini dari Allah, padahal bukan, itu karangannya sendiri. Nah, ini harus juga kita pahami. Kita harus beriman, sudah iman, jangan sampai belum ya. Sudah iman, kita juga harus sudah iman kepada apapun yang diturunkan pada Rasul dari Tuhannya, dan juga orang beriman kita lah. Kita beriman termasuk ini. Kalau insyaallah kita termasuk ini kalau kita iman ya. Makanya kan Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna minasyahidin. Kami juga sudah mengikuti Rasul ya Allah. Ya Rabb kami sudah mengikuti Rasul. Kami percaya pada apapun yang Engkau turunkan. Kami mengikuti Rasul, ittiba Rasul. Catatkanlah kami sebagai orang yang benar-benar bersyahadah, bersaksi atas keesaan Engkau dan kerasulan Rasulullah Muhammad SAW. Ini karena petunjuk Allah ini terus sampai kiamat. Ayatnya tetap sama, ayatnya sama. Nah, manusianya yang ganti-ganti. Manusia yang baru lahir kan dereng ngertos. Kalau kita yang sudah tua ya banyak mengerti, ya sudah banyak ngertinya. Tapi orang-orang muda yang baru lahir terus mengincar remaja, nah ini kan juga belum, harus disampaikan Quran kepada mereka. Maka ini telah beriman Rasul-Rasul kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dari Rabb-nya, dan juga orang-orang beriman. Nah, ini harus benar-benar kita kuatkan dalam hati kita. Jangan sampai goyah. Ya. Kita harus menjaga diri terus. Itu kan di surat kelima itu surat Al-Maidah. Itu kan ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Kayak orang yang telah iman, alaikum anfusakum, atas diri kalianlah tanggung jawab kalian, diri kalian sendiri itu. Alaikum anfusakum. Ini. Makanya sini Allah menjelaskan berikutnya ini. Kullun, semuanya itu amanah, beriman billahi. Satu ini, iman kepada Allah. Iman kepada Allah ini ya seutuhnya sudah. Jangan sampai kita mungkin melakukan aktivitas merasa Allah nggak tahu lah, ini jangan sampai. Apapun yang kita lakukan Allah pasti tahu. Kita berbuat baik sekecil apapun nanti diberi balasan pahalanya. Kalau berbuat berbuat buruk sekecil apapun nanti Allah juga akan memberikan balasannya. Sehingga jamaah yang berbahagia ini Allah menegaskan seperti ini supaya iman kita pada Allah benar. Kullun, semuanya orang Rasul dan orang-orang beriman yang mengikuti Rasul, amanah billahi, beriman tenanan, yakin seyakin-yakinnya billahi, dengan Allah. Tidak hanya sekedar mengucapkan amanah billah, enggak. Tapi benar-benar mengimplikasikan, mengimplementasikan menerapkan, mempraktekkan dalam kehidupan. Satu nih pada Allah. Wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya. Nah, ini malaikat. Ini banyak malaikat. Ini malaikat yang kanan kiri kita ini ada terus, malaikat ini mencatat kanan kebaikan kiri keburukan ini dicatat terus. Ini malaikat pencatat.
malaikat depan kita dan belakang ada malaikat hafadz, penjaga depan dan belakang. Ini sudah pernah kita bahas juga ya, kita lagi. Nah, itu semuanya menjaga atas perintah Allah. Malaikat. Nah, makanya nyelindut dan sebagainya itu mesti Allah tahu. Malaikat mencatat terus ini kan di CCTV gitu. Apa CCTV padahal aslinya CCTV itu sudah melekat dalam malaikat kanan kiri ampun pasti nih tertulis lengkap nih. Tidak ada yang tertinggal dari apapun aktivitas manusia. Malaikat Allah, malaikat wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Nah, kitab-kitabnya sudah turun, ya sudah. Taurat, kita yakin Taurat itu dari Allah. Zabur, Injil, terakhir Quran. Quran membenarkan yang dulu-dulu, benar itu dari Allah semua. Tapi kondisi saat ini sudah Taurat, Injil, Zabur tidak ada yang asli dulu, sudah tidak ada. Yang diturunkan kepada Nabi Musa, diturunkan kepada Nabi Daud keturun kepada Nabi Isa ini, dan tidak ada lagi sudah semua. Kalau mereka yang di kitab-kitab itu sudah tidak asli lagi, sudah dirubah, bukan yang dulu. Tapi kita harus ingat bahwa dulu memang ada, tapi yang sekarang ada itu bukan yang dulu, tidak dijaga oleh Allah. Tapi kalau Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan Quran dan kamilah yang menjaganya. Ini kena semakin kemajuan teknologi ini diuji dengan ujian yang seberat apapun, semua ternyata terbukti Quran benar-benar tidak mungkin buatan manusia. Harus itu benar-benar dari Rabb, dari Allah yang menciptakan alam semesta ini. Yang kita dituntun di situ untuk mengikuti Quran. Ini. Seluruhnya sudah tidak ada yang kalau dituduh Quran tidak bisa. Orangnya aja mungkin pemahamannya kurang. Ini warusulihi, dan rasul-rasulnya, nabi-nabi banyak, rasul banyak ini. Yang kita wajib imani 25 itu yang disebutkan di Quran itu 25 itu. La nufarriqu, kami tidak membedakan, kata Allah, baina ahadin mir rusuli, di antara seorang rasul pun di antara mereka rasul-rasulnya itu Allah enggak akan membedakan. Ini semua sama. Semua mendapatkan wahyu dari Allah. Semuanya ditugaskan menyampaikan kitab-kitab kepada kaumnya untuk tuntunan hidup supaya hidupnya benar. Ini semua sama. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli, tidaklah kami membeda-bedakan di antara seorang rasul pun dari rasul-rasulnya itu. Tidak. Nah, ini itu. Maka di sana orang yang beriman, Allah menjelaskan waqalu, dan rasul tadi, rasul dan orang-orang beriman, ya ini waqalu, dan mereka menyatakan, mereka berkata sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na, yaitu kami mendengar, wa ata'na, dan kami taat. Ini. Sehingga jamaah yang berbahagia ini, kami dengar dan kami taat. Ghufronaka, mereka melanjutkan, ghufronaka, ampunilah, ampunanmu, ampunanmu Rabbana wa Rabb kami, wa ilaikal masir, dan kepada Engkau lah kami tempat kami kembali. Jadi ampunilah kami wa Rabb kami, ghufronaka, aku mohon ampunanmu, wahai Rabb kami mohon ampunanmu juga nanti kepada Engkau lah kami kembali. Nah, ini jamaah yang berbahagia, sehingga
di sini kalau dikaitkan dengan yang ayat sebelumnya tadi itu, Allah akan mengampuni siapapun yang Dia kehendaki, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Nah, ini harus benar-benar meresap ke dalam jiwa kita, masuk ke hati, meresap ke seluruh jiwa, akal, pikiran. Makanya ketika ada ini Rasulullah menjelaskan di dalam Sahihain itu dari Abu Hurairah, Rasulullah itu menyampaikan apa? Menyampaikan bahwa Allah berfirman. Nah, ini. Jadi yang disampaikan Rasulullah itu adalah firman Allah, namanya hadis qudsi. Jika hambaku berniat, nah ini Allah berfirman itu, jika hambaku itu berniat melakukan keburukan, ini Rasulullah menjelaskan itu, maka belum ditulis untuknya. Nah, ini belum ditulis. Nah, tapi kalau jika dia itu jadi sido, apa ya sido? Ya, jadi melaksanakan, benar-benar melaksanakan tadi keburukan, baru ditulis satu keburukan. Rencana, gitu, masih rencana. Kalau masih rencana, belum ditulis. Nah, benar-benar terjadi melaksanakan, baru ditulis satu keburukan. Nah, niki. Tapi ya, jika Allah Rasulullah menjelaskan bahwa Allah berfirman selanjutnya, jika dia itu hambaku itu berniat melakukan kebaikan, dan dia belum melaksanakan, maka aku menuliskannya dengan satu kebaikan. Nah, ini bedanya. Nek berniat dulu keburukan belum ditulis, tapi nek berniat kebaikan ditulis satu. Nah, gimana kalau dia melanjutkan sampai dia itu benar-benar terjadi yang diniatkan tadi, benar melakukan, maka ditulisnya sebagai 10 kebaikan. Nah, ini Allah menjelaskan seperti itu. Redaksinya dari ini, Allah berfirman, tapi disampaikan melalui Rasulullah, tapi bukan Quran, namanya hadis qudsi. Nah, apalagi kalau gini, kalau dia nulis tadi kan dalam hadis dalam redaksinya Muslim itu, kalau dia berniat keburukan kan belum ditulis. Terus kalau dia menjadikan terjadi, maka ditulisnya satu keburukan. Ini kalau ini tadi tidak ditulis ya. Tapi kalau kebaikan, ya itu baru berniat ditulis satu. Benar-benar terjadi melakukan ditulis sampai 10 kali lipat. Nah ini berarti niat ditulis. Tapi memang begitu. Nah hanya niat saja itu sudah tulis satu. Nah, makanya jam yang berbahagia ini yang harus kita benar-benar benar-benar masih ada waktu nih. Mudah-mudahan ini cukup nih. Nah, nanti kalau kita ulas lagi lah. Ini tadi ayat 285 ya. Nah, ayat yang terakhir nih. Mudah-mudahan cukup nanti kalau cukup. Ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna
anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Nah, ini ayat terakhir nih. Ini Allah menegaskan. Di sini Allah menjelaskan dengan tuntunan ini, tidak yukallifu. Taklif mukallaf berarti orang yang dapat mengampu beban. La yukallifullah berarti Allah tidak membebani nafsan seorang jiwa illa kecuali usaha sesuai kesanggupannya. Jadi kalau ada taklif bebanan mukallaf berarti orang yang sudah harus menerima beban. Nah, kita ini mukallaf. Nah, di sini Allah menjelaskan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani kepada seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Nah, berarti kalau kita diberi katakanlah ujian yang berat, berarti kita pasti sanggup. Allah memberi sesuatu yang kita pasti sanggup memikulnya, diberi kesanggupan untuk itu. Apapun itu, kalau diberi ujian kecil berarti memang kemampuannya kecil. Tapi kalau ujiannya berat, iya memang kemampuannya besar. Nah ini yang harus kita menjadikan motivasi dalam diri. Ujian apapun yang kita hadapi adalah di situ sesuai dengan yang Allah sudah berikan kemampuan, kesanggupan menerima beban itu. Jadi kalau ujiannya besar, berarti memang mampunya besar. Tapi kalau kira-kira kok, nah nanti Allah tahu, oh ini bebannya kecil aja. Kalau diberi beban besar nanti nggak mampu. Maka di sini laha maka sabat, maka baginya seseorang tadi maka sabat apa yang diusahakannya, walaiha dan atasnya maka sabat apapun yang dia kerjakan. Jadi dia mendapat kebajikan apapun yang dia kerjakan. Nah nanti jika juga dia mendapat siksa sesuai apapun yang dia kerjakan, atasnya ada suatu siksa dari kejahatan yang dia kerjakan. Dia dapat pahala ya dari yang dia lakukan kebajikan, dia dapat siksaan dari kejahatannya ya dari yang dia kerjakan sendiri. Ini. Nah, makanya di selanjutnya ini kita diajarkan doa. Allah mengajarkan doa langsung ini. Apa doanya itu? Rabbana wahai Rabb kami, ya Tuhan kami, wahai Rabb kami, la tu'akhirna, la jangan tu'akhirna engkau hukum kami, in jika nasina kami lupa, au akhtana atau kami bersalah. Ini penting ini doa yang harus kita ucapkan ini. Wahai Rabb kami, jangan kau hukum kami jika kami ini bersalah atau kami lupa atau bersalah. Rabbana wahai Rabb kami, wala tahmil alaina, dan jangan kau bebankan kepada kami isron, beban yang berat, kama sebagaimana hamaltahu engkau telah bebankan alal ladzina min qablina atas orang-orang sebelum kami. Orang dulu-dulu diberi kalau misalnya bertobat, ada yang pernah disyariatkan membunuh dirinya sendiri kan, ada banyak pernah itu. Nah, harus begini ini kita jangan sampai diberikan beban berat seperti yang dulu-dulu yang diberikan pada orang-orang sebelum kami. Nah, ini Rabbana wahai Rabb kami, wala tuhammilna, dan jangan kau memberi beban kami mala taqata lana bi, apa-apa yang kami ini tidak bisa tidak sanggup untuk menerima beban itu. Mala taqata lana bi, apa-apa yang tidak kami itu sanggup menerimanya. Dengan itu tadi wa'fu anna waghfir lana warhamna, wa'fu anna, maafkanlah kami, berikanlah maaf pada kami, waghfir lana, berilah ampuni kami, warhamna, dan rahmatilah kami. Ini anta maulana, engkau adalah pelindung kami, anta maulana, engkau adalah penolong kami, pelindung kami, wansurna,
fansurna maka tolonglah kami alal qaumil kafirin, atas kaum yang kafir. Alal qaumil kafirin, atas kaum kafir. Sehingga jamaah yang berbahagia ini doa ini luar biasa sekali. Maka dalam beberapa riwayat itu, ini dari hadis riwayat Ahmad ini, Rasulullah menjelaskan, saya diberi beberapa ayat terakhir surat Al-Baqarah dari suatu gudang di bawah arsy. Ini hadis riwayat Ahmad. Nah, ini dua ayat ini, mulai amanat sampai ini. Di dalam riwayat Bukhari juga disebutkan barang siapa membaca dua ayat di akhir Al-Baqarah di malam hari, maka cukup kedua ayat itu baginya. Ini hadis-hadis yang berkenaan dengan itu. Nah, maka ada lagi nih di dalam riwayat Tirmidzi ini Rasulullah menjelaskan, sesungguhnya Allah telah menulis sebuah kitab 2000 tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Dari kitab itu Allah menurunkan dua ayat yang menjadi akhir surat Al-Baqarah. Bila kedua ayat itu dibaca dalam rumah selama 3 malam, maka tidak akan didekati oleh setan. Nah, ini makanya kalau bisa ketika kita sholat tahajud, ya ini harus dibaca amanat Rasulullah itu sampai entek. Nah, misalnya guru apal itu ya sudah itu baca rakaat pertama itu rakaat. Nah, ini karena tadi ya berhari-hari ya. Kalau di rumah itu bila dua ayat itu dibaca dalam rumah selama 3 malam, maka tidak akan didekati oleh setan. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Nah, sehingga jemaah yang berbahagia ada lagi banyak dalam penjelasannya, dalam ini riwayat dari Muqbil bin Yasar. Rasulullah bersabda, saya diberi surat Al-Fatihah dan surah ayat terakhir Al-Baqarah dari bawah arsy. Ada dari hadis riwayat Hakim. Nah, ini Rasul beriman pada Al-Quran yang diturunkan dan kepadanya dan merupakan pemberitahuan bahwa di situ adalah hak Allah untuk diimani. Ini benar-benar. Maka jemaah yang berbahagia ini yang dua ayat terakhir ini harus benar-benar kita sering baca. Makanya kalau di sana kita berusaha memahami dengan sebaik-baiknya, maka ini jalan kita untuk kepada Allah itu mudah nanti. Maka di sini di dalam tadi doa-doa tadi itu Allah memaafkan, ini dari riwayat Abu Darda, Nabi menyampaikan ya, sabda, sesungguhnya Allah memaafkan kesalahan umatku 3 perkara, yaitu kesalahan yang tidak disengaja, lupa atau dipaksa. Ini dari doa-doa tadi kan Allah menjelaskan seperti itu. Sehingga jemaah yang berbahagia, doa tadi kalau benar-benar dua ayat tadi kalau sudah dibaca, kemudian seseorang tadi meminta, maka di situ Allah akan memberikannya. Nah, ini sesuatu yang lagi ini sangat-sangat penting sekali. Iman tadi, telah beriman Rasul kepada apa yang telah diturunkan kepada Rasul tadi, dan orang-orang beriman juga iman. Imannya pada Allah, malaikatnya, Rasulnya, kitabnya, Allah, malaikat, kitab, Rasul. Ini. Dan di situ tidak dibeda-bedakan antara Rasul yang satu dengan yang lain. Nah, sehingga jemaah yang berbahagia ini benar-benar mari kita kita benar-benar laksanakan supaya benar-benar tadi yang kita harapkan Allah akan memberikan mengijabahi. Nah, kiranya ini yang bisa kita bahas malam ini. Mudah-mudahan ini surat Al-Baqarah selesai
alhamdulillah entah walaupun berapa tahun pelan-pelan ya akhirnya juga selesai. Nah, mudah-mudahan dengan ini Allah memberikan pemahaman yang benar-benar mendalam kepada kita sehingga kita diberi diberi kemampuan untuk benar-benar mengikuti apapun tuntunannya yang ada dalam Al-Quran. Macam yang berbahagia, mari kita tutup kaji kita dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.